Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progres kami tentang UMKM Jasa Decoralizing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Keisha Halida dengan nomor NIM 1009. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Salsabila Mustafa dengan NIM 1011. Perkenalkan, nama saya Ana Kosagista dengan NIM 1016. Perkenalkan, nama saya Novel Abdurrahman dengan nomor NIM 1004. Perkenalkan, nama saya Claresta Belva Antonia Sambodi dengan NIM 1015. Jadi, kelompok kami memilih UMKM Jasa Decoralizing. Jasa Decoralizing ini adalah layanan yang menyediakan pembuatan atau pemasangan dekorasi untuk suatu tempat atau acara. Tujuannya agar acara atau tempat tersebut terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tema atau karakteristik yang khusus. Jasa Decoralizing ini dimulai pada tahun 2000 oleh Bapak Ardani Prasetyo dengan modal awal 2 juta. Dengan peralatan seadanya, Pak Ardani menjalankan usahanya. Seiring berjalannya waktu, Jasa Decoralizing Pak Ardani mulai berkembang hingga saat ini. Kendala dari UMKM sendiri itu tidak adanya pencatatan dan pembukuan, sehingga kita itu kesulitan untuk mencari saldo akhir bulan November serta pengeluaran dan pendapatan di bulan November. Lalu karena kita mengobservasi jasa decoralizing, jadi konsumennya tidak menentu sehingga tidak ada pencatatan setiap harinya. Hanya ada ketika ada acara tertentu saja. Jadi pendapatan dari usaha dekorasi ini, pendapatan utamanya berasal dari penyediaan paket dekorasi untuk acara pernikahan seperti ulang tahun, seminar, dan lainnya. Harga paket biasanya tergantung dari tingkat kesulitannya, dan pendapatan tambahannya itu bisa berupa dari menyewakan barang dekorasi. Perusahaan dekorasi ini memiliki potensi besar untuk berkembang karena tingginya permintaan terhadap layanan dekorasi, baik untuk acara pribadi maupun profesional. Namun keberhasilannya sangat bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk mengelola kekuatan seperti kreativitas. Salah satu kelemahan utama pada UMKM ini adalah ketergantungan pada musim atau tren tertentu dan membutuhkan perawatan dan penyimpanan peralatan yang sangat besar agar tetap dalam kondisi baik. Jadi, hasil observasi dari usaha decoralizing ini adalah bisnis ini memiliki prospek yang menjanjikan, terutama karena permintaan yang tinggi untuk berbagai jenis acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara perusahaan lainnya. Serta terdapat beberapa kendala bisnis ini saat bergantung pada musim dan tren tertentu. Jadi kesimpulan dari observasi kita, laporan keuangan yang akurat dapat membantu dalam pengelolaan kas, perencanaan pengeluaran, dan pengambilan keputusan strategis seperti pengembangan layanan baru. Jadi catatan ini dapat membantu mempermudah analisis keuangan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan usaha dekorasi. Jadi ini adalah neraca saldo awal bulan Desember Jasa Decoralizing. Jasa Decoralizing memiliki saldo kas sebesar 10 juta, perlengkapan dekor 185 juta, peralatan dekor 175 juta, akumulasi penyusutan peralatan dekor 49 juta, tanah 45 juta, bangunan 52 juta 500, akumulasi penyusutan bangunan 22 juta 575 ribu, kendaraan 120 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 69 juta 600 ribu, utang usaha 98 juta, modal usaha 300 juta, lalu prive sebesar 12.775.000, pendapatan jasa 58.500, beban perlengkapan 15 juta, beban transportasi 1.650.000, biaya perawatan kendaraan sebesar 300.000, beban upah sebesar 6 juta. Berikutnya adalah transaksi harian yang dimulai pada 3 Desember mendapatkan pendapatan sebesar 8,5 juta dan pengeluaran untuk membeli perlengkapan
bunga dan daun sebesar 2.977.500, upah untuk 6 orang sebesar 2 juta, bensin sebesar 100.000, dan makan sebesar 150.000. Pada tanggal 8 Desember mendapatkan pendapatan sebesar 1.500.000 dan pengeluaran untuk upah 2 orang sebesar 400.000, bensin 100.000, dan makan 50.000. Pada tanggal 13 Desember mendapatkan pendapatan sebesar 1 juta dan pengeluaran untuk upah 2 orang sebesar 400.000, bensin sebesar 100.000, dan makan sebesar 50.000. Pada tanggal 15 Desember mendapatkan pendapatan sebesar 2,5 juta dan pengeluaran untuk upah 2 orang sebesar 400.000, bensin sebesar 100.000, dan makan sebesar 50.000. Pada tanggal 21 Desember mendapatkan pendapatan 1,5 juta dan pengeluaran untuk upah 2 orang sebesar 400.000, bensin sebesar 100.000, dan makan sebesar 50.000.